Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi amril badri ya Allah, bi amril badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah, wa min hamdin wa min ummah bi amril badri ya Allah, bi amril badri ya Allah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada Fathul Mu'in, kita cicil kembali membaca kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yakni kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Faslun ini fasal fi fadilati, pada menyatakan tentang keutamaan talibil ilmi nafi', seseorang yang menuntut ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi darain amin. I'lam anna al-ilma haitsuma takarrara fil kitabil aziz was sunnati innamal muradu bihi al-ilmu nafi'u alladhi tuqarinuhu al-khasyatu wa taqtanifuhu al-makhafah. Nah, jemaah sekalian, di dalam kitab Hidayatus Salikin ini dijelaskan bahwasanya terus menerus dibicarakan tentang ilmu dan ilmu, bahkan dibuatkan tentang fasal sendiri, yakni ilmu yang bermanfaat. Nah, beliau mengatakan di sini, di dalam kitab ini dikatakan, i'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwasanya ilmu, haitsuma takarrara fil kitabil azizi was sunnati, ilmu yang terus menerus disebut-sebut, ilmu yang senantiasa disebut ilmu di dalam kitab yang aziz, yakni kitab yang mulia, kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, was sunnati, dan di dalam sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diulang-ulang disebut ilmu, semua perkara yang diulang-ulang di dalam Quran dan Sunnah itu, sesungguhnya apa sih yang dimaksud ilmu yang mana itu? Innamal muradu bihi, sesungguhnya yang dikehendaki daripada penyebutan ilmu-ilmu tersebut adalah al-ilmun nafi', yakni ilmu yang bermanfaat. Allazi, yakni ilmu yang bermanfaat itu adalah allazi tuqarinuhul khasyah, ilmu yang disertai dengan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang menyebabkan bertambahnya rasa takut kepada Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, itulah ilmu yang bermanfaat.
Sebab di dalam Al-Quran itu diceritakan banyak tentang ilmu-ilmu, juga termasuk bagaimana keterangan ilmunya orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu dikatakan di dalam Al-Quran itu banyak yang melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Kemudian di antara perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang terdahulu itu, mereka senantiasa gandrung dengan yang namanya sihir dan lain sebagainya. Itu semua diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi ilmu yang dimaksud, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang apa? Tuqarinuhul khasyah. Bersamaan dengan adanya ilmu itu, tambahlah rasa takut seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang dibarengi oleh rasa takut kepada Allah. Karena ilmu ini kalau dia tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu akan digunakan pada perkara-perkara yang tidak benar. Banyak orang yang memiliki banyak ilmu, namun ilmunya itu digunakan bahkan untuk menjual agamanya. Jadi mencari delik untuk menghindari syariat dan lain sebagainya tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang dibenarkan. Wa taqtadifuhul makhafah, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang meliputi akan dia itu adanya rasa haibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rasa harapan. Jadi ada tercampurlah ketika orang telah memiliki ilmu itu, adanya rasa khauf, takut kepada Allah, kemudian roja, harapan. Dia takut karena banyak di antara pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia lakukan, sementara dia juga mengetahui akan betapa besarnya ampunan Allah, sehingga dia memiliki harapan bahwa betapapun dosa yang pernah ia lakukan, ia percaya Allah Maha Pengampun. Jadi bercampurnya antara rasa takut dan harap inilah ketika itu telah tercampur di dalam hati manusia, maka itu menjadi salah satu pertanda orang tersebut telah mendapatkan keberkahan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian satu bait lagi, wa'lam, ketahuilah. Jadi di dalam kitab Syarah Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Abbad, jadi Syekh Ibnu Abbad menulis, wa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya sesungguhnya qad warada fil kitab was sunnah, telah datang di dalam kitab yakni Al-Quran was sunnah dan sunnahnya Nabi, min fadilatil ilmi, min fadlil ilmi wal ulama, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Jadi dikatakan dalam kitab ini sudah tak terhingga jumlahnya, betapa besar, betapa banyak di dalam Quran ini yang maknanya itu berkaitan dengan keutamaannya ilmu dan ulama. Di antaranya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalam Al-Quran juga fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi dalam Quran itu semua ini kaitannya dengan ulama. Kemudian innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama itu memang dimuliakan dan dipuji-puji sebab keutamaan mereka itu. Nah, kata beliau ini, ketahuilah telah datang, disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, juga di dalam sunnah-sunnah baginda Nabi, min fadlil ilmi wal ulama, yakni daripada keutamaan dan kelebihan daripada ilmu dan ulama, ma la yuhsa kasratan, yang tak terhingga jumlahnya, begitu banyaknya. Wala yurja husul dzalika illa liman sahhat minhu niyatuhu. Tapi ketahuilah tidak diharapkan akan sampai kepada seseorang manfaat, kelebihan yang telah disebut-sebut tadi itu tentang ulama tadi itu, tidak akan pernah sampai kecuali bagi siapa yang illa liman sahhat minhu niyatuhu, kecuali atas mereka yakni ulama dan penuntut ilmu tadi itu yang sah niatnya, benar niatnya, sehat niatnya. Jadi sehat itu tidak dicampuri oleh penyakit. Jadi selain jasmani kita, roh juga bisa sakit. Kalau jasmani sehat itu kan dia tidak ada gangguan kan, jadi tidurnya enak,
makan enak, tidur enak, senang, itu kan namanya nggak ada penyakit. Tapi begitu diganggu penyakit, tidur jadi susah, makan nggak enak dan lain sebagainya. Begitu juga niat nih, kalau niat sehat itu dia tidak dicampuri oleh apapun. Jadi niatnya itu ikhlas karena Allah ada, maka di dalam hatinya tidak ada keinginan yang lain kecuali tujuannya hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang sehat. Jadi betapapun disebut-sebut, dipuji-puji, ulama dipuji, ilmu dipuji, nggak sampai itu keutamaan yang kan tadi itu, kecuali bagi mereka yang sah niatnya, sehat niatnya, ikhlas niatnya. Wa sihhatu niyatihi, dan sahnya niat itu fi zalika, di dalam yang demikian itu, ayakuna aradahu fihi talaba mardatillahi ta'ala. Yang niat sah itu yakni niat yang di dalam niatnya itu ada tujuannya itu yakni ingin ia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wasti'malahu fima yanfa'at bagi dirinya. Nah, kita sudah ngaji berapa lama ini, kira-kira sudah berapa persen yang pengetahuan kita yang kita amalkan? Minimal pengetahuan kita ini kita telah mengetahui yang wajib, ya kan? Kemudian yang sunnah, yang halal dan yang haram. Yang haram sudah tidak lagi kita ambil, yang halal itulah yang kita cari, minimal itu. Kemudian berusaha kita dalam hari-hari kita ini berjalan sesuai ilmu itu. Maka kita cobalah bagaimana hari-hari kita ini menuntut ilmu untuk kemudian diamalkan. Nah, ketika makan di pagi hari, apa ada pada makan yang dipelajari itu? Nah, itu diamalkan atau untuk apa? Pemberitahuan saja. Hah? Kenapa? Atau untuk lewat-lewat aja, untuk perhiasan ataupun hiasan telinga? Nah, kira-kira yang seperti itu. Kenapa? Kenapa? Ya, jadi itu. Nah, untuk kemudian diamalkan, dan dia dihitung-hitung kira-kira pengetahuan kita ini apa gitu. Pengetahuan yang sudah ada pada kita itu kita apakan, itu tujuan menuntut ilmu itu. Kalau umpamanya pengetahuan kita sudah ada pengetahuan, dan pengetahuan itu kita apakan itu. Daripada adab dari sehari-hari, bangun tidur pagi, kemudian apa yang kita ucapkan pada saat bangun pertama kali membuka mata, itu kan ilmu itu yang maksud untuk diamalkan itu. Jadi kehidupan sehari-hari berjalan di atas ilmu. Nah, selain daripada kita menjauhi perkara yang halal dan yang haram. Wa isaratul khuruji an zulumatil jahli ila nuril ilmi. Kemudian ilmu itu sebagai sebuah isyarat untuk dirinya itu keluar daripada gelapnya kebodohan kepada terangnya ilmu. Jadi itu ilmu. Fahadhihi an-niyatus shahihatu, inilah niat yang sah itu, yang sehat tadi itu. Hiyallati tuhmadu ala aqibatiha ajilan, yakni ilmu tadi itu yang dipuji akan dirinya itu nanti di akhirat. Yang dengan ilmu itu ia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, orang yang dipuji itu kira-kira disiksa apa enggak itu? Ada murid kita sekolah umpamanya, terus pinter, enggak pernah bolos, adabnya bagus, sopan santunnya bagus kepada guru, enggak pernah melakukan sesuatu yang bikin gurunya marah, kemudian dipuji. Nah, kira-kira itu pujian seperti itu disiksa atau dikasih hadiah? Dikasih hadiah. Nah, dengan ilmu yang kita sudah punya meskipun sedikit tapi kita amalkan tadi itu, maka dengan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan lebih dari itu, wa tujtana samaratuha fi ta'atillahi ajilan,
dan dia juga mendapatkan buah daripada ketaatannya itu berupa kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Jadi jangan khawatir ketika kita menuntut ilmu ini dengan serius, dan ilmu yang kita dapatkan kita amalkan itu dalam kalimat-kalimat yang sebelumnya itu bahkan dikatakan talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqihi. Nah, orang menuntut ilmu itu kalau benar niatnya tadi itu, Allah akan cukupkan bagi dia itu sebagai sebuah rezeki untuknya. Jadi rezeki itu yang nyari dia, kalau kata guru-guru kita dulu itu dicari oleh rezeki, bukan dia yang sibuk mencari rezeki. Kenapa? Ya karena memang orang yang mengabdikan diri terhadap ilmu, maka dunia dan seisinya menjadi khodim baginya. Jadi orang yang untuk ilmu, sungguh-sungguh untuk ilmunya, mengajarkan ilmu dan lain-lain, maka dikatakan dunia itu akan menjadi tunduk padanya. Itu kalau yang niatnya ikhlas tadi. Niatnya ikhlas, kemudian diamalkan. Nah, jangan usah banyak-banyak dulu ilmu. Yang sudah punya diamalkan. Nah, kita berapa persen yang sudah kita punya? Belum kita punya. Jadi belajar itu ya dari hari ke hari ya semakin itu minimal semakin tambah takut kepada Allah. Kemudian tambah lagi semangatnya untuk ilmu. Ilmu ini kalau kita sudah ada terus kita amalkan itu nikmat. Beda rasanya kita hidup dalam keseharian itu kalau kita berjalan di atas ilmu dengan berjalan menunggu waktu habis. Jadi bangun pagi pekerjaan kita ya nunggu sore lagi, setelah sore kita mandi, sore kita sholat maghrib, isya tidur, begitu aja. Tapi kalau orang berilmu terus mengamalkan ilmu hari-harinya itu ia sangat indah dijalaninya kehidupannya itu dengan ilmu. Apa yang ia lakukan geraknya selangkah pun di situ ada tuntunan. Dan ketika dia amalkan itu maka kehidupannya itu akan penuh dengan barokah. Itulah orang mengamalkan ilmu tadi itu. Jadi dari pagi sampai kemudian pagi lagi, dari pagi sampai kita tidur itu kira-kira seberapa persen yang kita ini berjalan di atas ilmu. Jadi maknanya itu kita sudah tahu ilmunya. Kita mau makan sudah tahu ilmunya. Kalau makan ini cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, ilmu yang dipikirannya ilmu yang diamalkan. Kemudian cuci tangan bersih dulu. Setelah itu dia ambil makanannya. Dia ambil makanan dari sebelah mana? Sebelah kanan. Lalu kemudian dia makan, bagaimana cara makannya itu, kemudian dia makan. Sebelum makan ucapkan apa? Doa dulu, bismillah dulu. Ini semua ilmu ini. Kemudian setelah dia selesai makan, lalu dia berdoa lagi. Doanya apa? Banyak macam-macam. Ya kan? Allahumma ja'alha rizqan maskuratan tasilu ila ni'matil jannah, dan selanjutnya Allahumma barik lana alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani, ketika dia keluar daripada WC dan lain-lain. Itu semuanya ilmu. Nah, pernah enggak itu kita pikirkan, kira-kira kita amalkan enggak itu, dan kita betul-betul hayati itu. Nah, kalau itu berjalan seperti itu di hati kita ini betul-betul belajar atas ilmu, nah itulah orang yang mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan habis masanya itu di dalam kebaikan. Ketika dia selesai kontraknya di dunia, tidak ada yang dia jumpai kecuali kebahagiaan yang lebih bahagia lagi. Nah, ini maksud ilmu. Jadi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ikhlas itu mencari ridha Allah. Nah, baik, kita lanjutkan kajian Fathul Mu'in. Kita telah menyelesaikan zakat daripada bakor ya. Bakor itu apa? Sapi. Berapa nisab sapi kemarin? Nisab sapi zakatnya satu apa? Rp1 apa? Satu ayam apa satu? Hah? Disebut apa namanya? Hah? Tabi. Kenapa dia dibilang tabi? Karena masih berumur 1 tahun.
Nah, itu yang betul. Karena masih ikut ibunya ya, disebut tabi' itu ngikut ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke zakat yang terakhir nih daripada binatang ternak. Jadi kalau kita sebut binatang ternak, di pikiran kita ada berapa hewan? 1, 2, 3, ayam? Ikan cupang? Enggak kan? Kalau ada yang heboh besok bayar zakat